Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan masuk ke dalam renungan pagi kita dalam doa Sabtu pagi. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kami boleh sebentar akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh mengerti firman-Mu, dan biarlah lewat firman-Mu ini kami semakin hari semakin diperbarui dan kami boleh dikuatkan. Dan biarlah lewat jam 2 pagi ini kami boleh makin mengerti siapa Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan membuka Alkitab kita 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20. Saya akan bacakan untuk kita. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, baru saja kita merayakan bagaimana Tuhan Yesus telah mati bagi kita dan bangkit pada hari yang ketiga, dan itu kita rayakan di dalam Paskah. Tetapi yang menarik satu lagi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa salib bukan sekedar membicarakan keselamatan yang kekal, pengorbanan Tuhan Yesus, tetapi juga bagaimana kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 dikatakan bahwa anak Allah yang di dalam Yesus, yang telah datang ke dalam dunia, telah memberikan karunia pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Jadi di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa Allah sendiri yang mengaruniakan kepada kita pengertian tentang Dia yang benar, dan kita di dalam yang benar. Ini menjadi menarik karena dimulai dengan kata akan tetapi kita tahu. Firman Tuhan mengatakan akan tetapi kita tahu. Jadi ini adalah satu pernyataan yang kuat bahwa Allah yang benar itu di dalam Yesus bukan saja memberikan pengertian, tetapi kita berada di dalam Dia yang benar. Dan ini adalah kita tahu. Kita tahu itu artinya suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar. Kita mengakui bahwa siapapun yang ada di dalam Yesus adalah mengenal Allah yang benar. Allah yang di dalam Yesus Kristus bukan sekedar kita mengenal Allah yang benar, tapi mengerti yang benar dan ada di dalam Allah yang benar. Jadi bukan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus bukan sekedar Allah yang jauh, tetapi kita berada di dalam Dia. Dikatakan di dalam ayat bagian yang terakhir, Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Sekali lagi dia mengatakan Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Artinya Yesus yang kita sembah adalah Allah yang benar dan Dia menyediakan hidup yang kekal. Pertanyaannya, apakah kita masih mau untuk meninggalkan Dia?
Pertanyaannya, apakah kita masih mau untuk tidak setia kepadanya karena Dia adalah Allah yang benar, Allah yang memberikan hidup yang kekal. Tidak ada satupun di bawah kolong langit ini yang Dia adalah Allah yang benar. Sehingga firman Tuhan ini meyakinkan kita sekali lagi bahwa Yesus yang pernah mati di kayu salib lalu bangkit, yang kita rayakan di dalam Paskah, bukan sekedar Allah yang menyediakan, Allah yang menebus dosa-dosa kita, tetapi juga Allah yang benar, dan Dia memberikan pengertian-pengertian yang benar. Lalu pertanyaan kita dalam aplikasinya, untuk apa kita mengerti Allah yang benar? Kalau kita lihat konteks dari firman Tuhan ini, dikatakan kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kita bisa melakukan kasih yang paling baik kepada saudara-saudara kita. Kita akhirnya bisa mengerti sifat-sifat Allah dan kita mengekspresikan sifat-sifat Allah itu. Dan karena Dia benar, maka jaminan hidup kekal ada di dalam Dia. Oleh karena itu saudara-saudara, meskipun engkau dalam keadaan putus asa, engkau harus yakin bahwa Allah di dalam Yesus tetap Allah yang benar, Allah yang selalu menepati janjinya, Allah yang selalu memberi berkat kepada kita, Allah yang selalu memberikan solusi kepada kita, dan pengharapan yang paling mulia, yang paling puncak juga disediakan kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk tetap setia, untuk tetap semangat di dalam mengikut Tuhan Yesus sebagai Allah Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dalam renungan kami pada pagi hari ini, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah yang benar. Tiada satu pribadi pun yang benar kecuali Engkau. Dan Engkau memberi pengertian ini kepada kami. Engkau menyatakannya di dalam kami, dan kami boleh hidup di dalam yang benar itu. Terima kasih untuk yang istimewa ini Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau terus bersandar akan Engkau. Kami terus mau menjalankan hal-hal yang benar karena Engkau sumber dari kebenaran itu sendiri. Dan kami bersyukur Engkau telah menyiapkan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, biarlah doa-doa kami terus menjadi bagian dari kami yakin bahwa hidup kami ada tetap di dalam perlindungan Tuhan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.